warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dalam video Insan Pijar dengan saya Nursoli Insani. Kali ini dalam sesi 2 Pengantar Hukum Indonesia kita akan membahas tema ciri, sifat, tujuan, dan bukti diperlukannya hukum. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan PowerPoint agar bisa lebih jelas lagi dalam menyampaikan materinya. Sini ya. Nah, ciri, sifat, tujuan, bukti diperlukan hukum. Oleh saya sendiri. Pertama, ciri-ciri hukum. Ciri hukum ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Kedua, perintah dan larangan, perintah atau larangan itu harus ditaati oleh semua orang tidak pandang bulu. Jadi, apa bedanya perintah dan larangan? Nah, jadi menurut saudara apa nih bedanya perintah dan larangan? Contoh kalimat perintah itu seperti ini. Setiap mahasiswa diharuskan untuk mengikuti e-learning dalam proses pembelajarannya. Itu perintah. Kalau larangannya, dilarang merokok di area kampus, jika ketahuan maka sanksinya akan dikeluarkan. Itu adanya perintah dan larangannya. Kalau dalam hukum sendiri, perintah itu seperti ini. Setiap orang yang memiliki SIUP, surat izin usaha perdagangan, harus membayar pajak. Itu perintah. Kalau larangannya, setiap orang, siapapun itu, dilarang untuk mengambil barang milik orang lain. Itu ada perintah dan larangannya. Kemudian yang kedua, perintah atau larangan itu harus ditaati oleh semua orang. Semua orang ini tanpa terkecuali ya. Di sini nih, ini tanpa terkecuali, punya semua orang harus taat pada perintah dan larangan itu. Mau anak SD sekalipun iya. Mau presiden pun iya. Mau pejabat orang punya duit harus. Nggak boleh enggak. Gitu kan. Tapi ada bedanya. Ada bedanya ya untuk semua orang ini yang dimaksud. Kalau orang dewasa sama anak-anak ini beda. Kalau anak-anak sama dewasa itu ancaman hukumannya beda. Ancaman hukuman anak-anak adalah sepertiga dari hukuman orang dewasa. Seperti itu, ya. Kemudian setelah ciri ada sifat dari hukum. Sifat dari hukum ini sudah juga saya sebutkan dalam sesi pertama Pengantar Hukum Indonesia. Ada 2, yaitu memaksa dan mengatur. Memaksa berarti harus ditaati dan harus dilaksanakan. Kalau mengatur itu dibatasi dengan hak orang lain. Seperti saya bilang, kalau mengatur itu lebih kepada hukum perdata. Jadi ada hak dan kewajiban di dalamnya. Kemudian ada tujuan hukum. Tujuan hukum ini sebenarnya adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum itu harus pula keadilan. Dari mana sih datangnya rasa adil? Rasa adil itu datangnya dari hati. Kalau hati kita berbicara itu adil, maka bagi kita adil. Tapi belum tentu kan adil itu bagi orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa adil itu relatif. Tujuan hukum ini ada 2. Pertama, preventif. Preventif dikenal sebagai pencegahan. Pencegahan apa? Mencegah agar orang itu atau orang lain tidak melakukan suatu tindak pidana. Lewat apa? Lewat sanksinya. Nah, misalnya orang mencuri, orang dilarang mencuri. Nanti kalau mencuri akan dipenjara selama sekian tahun. Nah, berharap dari situ menerapkan aturan hukum itu, pemerintah berharap agar orang lain tidak melakukan atau melanggar
suatu aturan hukum. Nah, jadi itu tujuan yang pertama adalah preventif ya, mencegah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah represif. Apa itu represif? Represif itu berarti memperbaiki, repair. Ketika orang itu tidak mempan gitu, untuk dicegah melakukan suatu tindak pidana, berarti kan dia ibaratnya orang yang jalan lurus, kemudian dia berada di jalan yang berbelok gitu. Karena melakukan pelanggaran hukum, melanggar hak orang lain. Nah, dia diperbaiki. Di mana diperbaikinya? Supaya dia kembali ke jalan yang benar. Diperbaiki di lembaga pemasyarakatan. Jadi diharapkan ketika dia dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, dia akan menjadi manusia yang lebih baik lagi ketika sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan agar tidak melakukan tindakan yang sama. Kemudian, ada bukti diperlukan hukum. Kita kan pasti bertanya dong, emang hukum itu ada kenapa sih? Nah, ini ada buktinya. Hukum itu ada buktinya, diperlukan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan dan menurut dalil hukum juga. Memenuhi kebutuhan apa? Psikologis. Kok memenuhi kebutuhan psikologis? Maksudnya seperti apa, Bu? Kita kan sebagai manusia itu pasti menginginkan rasa aman kemanapun kita pergi. Rasa aman itu kita dapatkan ketika negara memberikan perlindungan terhadap nyawa kita, harta benda kita, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau negara tidak memberikan perlindungan kepada harta benda kita. Jangankan untuk ke kampus ya, untuk keluar rumah, keluar pagar aja nggak bakal itu namanya ada warung dan lain sebagainya. Karena kalau tidak diberikan perlindungan terhadap harta benda, itu orang rumahnya bisa dimasukin orang lain, terus orang suka-suka tuh ngambil barang milik orang lain. Jadi kebutuhan psikologis itu kita itu sebenarnya memerlukan perlindungan itu. Siapa sih orang yang nggak mau dilindungi harta bendanya, nyawanya, kesusilaannya gitu kan? Kalau kita dilecehkan orang, otomatis kita kan akan menuntut hukum. Kalau misalnya seorang perempuan di toel bagian yang sensitifnya, pasti kan emosi dong, mau supaya orang ini jerah gimana dilaporkan, gitulah ya. Kemudian ada yuridis praktis. Yuridis itu hukum ya. Maksudnya gini, timbul apabila suatu kewajiban yang harus dilakukan itu tidak dikehendaki. Kok tidak dikehendaki, Bu? Maksudnya kayak gimana? Jadi gini, ketika ada seseorang yang dihukum mati nih. Nah, dia kan dihukum mati di Indonesia itu dilaksanakan dengan cara tembak. Yang nembak itu udah 10 orang. Apakah 10 orang itu menghendaki orang yang mau ditembak itu mati? Kan enggak. Mereka yang 10 orang itu melaksanakan tindakan tersebut karena perintah jabatan. Jadi sebenarnya dia tidak mau membunuh orang lain, tapi karena perintah jabatan, dia harus melakukannya. Itu yang namanya yuridis praktis. Oke. Dalil hukum juga ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada seorang tokoh yang bernama Cicero. Beliau mengatakan ubi societas ibi ius. Artinya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Percayalah, ketika ada suatu orang berkumpul, pasti ada aturan hukum yang dia buat. Jangankan seperti itu. Misalnya nih ya, saudara nih buat grup kelas, pasti kan ada aturannya di situ. Di mana ada perkumpulan orang, pasti di situ ada aturan yang mengaturnya. Ya, itu yang dimaksud oleh Cicero. Kemudian ada tokoh yang kedua, namanya von Savigny. Beliau mengatakan seperti ini, hukum itu tidak dibuat, melainkan ia ada dan tumbuh bersama dengan adanya masyarakat. Betul, hukum itu tidak dibuat. Hukum itu tumbuh dari adanya masyarakat. Kan adanya gejala dulu baru ada hukumnya. Gak mungkin kan ada hukumnya dulu baru ada gejalanya, itu suatu hal yang mustahil. Jadi orang tuh ada gejala dulu baru ada hukumnya. Seperti yang disebutkan dalam hukum kita. Ada yang namanya adigium. Asas legalitas bunyinya. Nullum delictum nulla poena sine previa lege punali. Itu pasal 1 ayat 1 KUHP. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali telah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya.
Jadi orang itu nggak bisa dihukum kalau nggak ada aturan hukumnya dulu. Seperti itu ya. Nanti untuk asas legalitas kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cuman kalau misalnya mau bahas asas legalitas sekarang, kayak gini. Bu, berarti asas legalitas itu tidak memenuhi rasa keadilan dong, Bu. Soalnya kan orang misalnya kalau melakukan pembunuhan, terus hukumnya belum ada tuh pembunuhan, berarti orang itu bebas. Oh, tidak. Kita itu mengenal yang ada namanya jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dijadikan oleh hakim sekarang untuk memutuskan perkara yang sama atau hampir serupa. Itu yang disebut jurisprudensi. Jadi tidak bisa orang itu bebas begitu saja karena hakim akan menggunakan jurisprudensi. Ya, itu bukti diperlukannya hukum. Nah, jadi saudara bisa di sini membuat pengertian hukum sendiri. Sebelumnya ada juga pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama dari Utrecht. Tulisannya UTRECHT. Beliau mengatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Itu kata Utrecht. Kemudian ada dari SM Amin. Jadi tulisannya S.M.Amin ya. Beliau mengatakan hukum yaitu kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Jadi seperti itu yang dimaksud oleh hukum oleh Utrecht dan Amin. Saudara bisa membuat pengertian hukum berdasarkan unsur yang pertama saya sebutkan tadi di pertemuan pertama ya. Bisa juga seperti ini. Hukum adalah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga, bersifat memaksa dan mengatur, dan akan diterapkan sanksi kepada siapapun yang melanggar aturan tersebut. Itu bisa. Jadi silahkan saudara untuk membuat pengertian hukum saudara sendiri karena di luar sana saudara tidak akan ditanya pengertian hukum menurut Utrecht, menurut SM Amin, menurut Bu Iin, nggak ada. Tapi yang akan ditanyakan oleh orang di luar sana adalah apa itu hukum menurut versimu sendiri. Jadi silahkan saudara membuat pengertian hukum berdasarkan unsur hukum yang saya sebutkan di sesi pertama ya. Bisa dari peraturan dulu yang disebutkan atau dikeluarkan oleh lembaga duluan atau memaksa mengatur duluan atau sanksi duluan, yang mana aja boleh, yang penting keempat unsur itu harus ada. Ya. Terima kasih telah menonton video saya, telah menyaksikan dan mendengarkan paparan materi saya di sesi kedua ini dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan diisi dalam forum diskusi e-learning yang sudah disiapkan. Dan jika ada pertanyaan di luar itu, bisa disampaikan dalam kolom komentar di video ini. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.